Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih guru kita Kiai Haji Abul Abbas SAG Sambe yang telah sudi untuk mengisi kajian hari ini. Juga teman-teman dari Witel Jakarta Utara yang turut hadir. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita akan menambah ilmu Islam bagi kita juga, seperti itu. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, karena waktu sudah mendekati jam 1, langsung kita mulai aja kajian kita kali ini yang akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Abul Abbas SAG MAG. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum. Pak Heru mau tanya dulu Pak, ini sampai jam berapa? Tetap jam 1.15? Jam 1.20. Jam 1.20. Jadi waktunya cuma sampai jam 1. Iya. Atau 1.30 nggak apa-apa Ustadz, karena tadi udah mundur. Maksimal 1.30 Pak ya? Iya. Ya, udah berikut tanya jawab ya. Oh ya, baik. Oke, silakan Pak Ustadz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah wa tuma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Hari Purwanto selaku GM Witel Jakarta Utara. Yang saya hormati Ketua Panitia atau yang bertindak selaku host atau MC pada kajian siang hari ini. Juga yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, karyawan-karyawati PT Telkom dimanapun berada yang sempat join pada kajian Ba'da Zuhur siang hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam kajian Ba'da Zuhur. Seperti biasanya, hanya saja pada kesempatan kali ini di masa pandemi ini kita dengan virtual seperti ini, tetapi semangat dan juga istiqomah kita tetap bisa mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh PT Telkom Witel Jakarta ini. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri, Ustadz Abbas yang biasa disapa, yang mengisi kajian di Telkom Abbas. Alhamdulillah bisa kembali silaturahim kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah kita jumpa dulu di acara buka puasa bersama. Baik, tidak memperpanjang kalam pada saat ini karena sudah lewat juga waktu dan tadi saya sudah lama gabung di yang pertama Pak. Alhamdulillah ada ralatnya. Jadi pada kajian ini kita mengambil tema yaitu takwa dalam 3 perspektif. Ini saya tidak panjang pembukaannya karena mengingat waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seperti yang kita sering dengarkan atau sering kita baca bahwa takwa itu adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibalik mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah, juga kita menjauhi meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Eh, tapi takwa itu memang mudah diucapkan, tetapi terkadang kita juga perlu memahami takwa itu dari berbagai perspektif keilmuan. Nah, pada siang hari ini, mohon maaf, mungkin saya sedikit menggunakan pendekatan falsafah supaya kita lebih luas memahami makna takwa itu. Pada kesempatan ini, bahwa takwa ditinjau dari 3 perspektif. Saya menggunakan pendekatan falsafah supaya tidak terlalu rancu nanti memahaminya. Dan mohon maaf jika saya mungkin ada hal yang nanti perlu ditanyakan, silakan saja Bapak Ibu semuanya. Bahwa saya berangkat dari iman dan takwa. Iman itu adalah potensi rohani. Iman itu adalah potensi rohani, sedangkan takwa itu adalah buah dari potensi rohani. Atau takwa itu adalah buah daripada iman. Nah, oleh karena itu, iman itu tidak hanya percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu ada atau Tuhan itu pasti ada. Tetapi selain mempercayai atau yakin terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu harus atau wajib menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud tadi dengan takwa, yaitu buah daripada iman. Dari kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sholat, ya, kita puas, kita bersedekah, umroh, haji, kita percaya adanya hari akhirat, percaya kepada para malaikat, kitab-kitab suci dan lain sebagainya, kita percaya takdir dan qadar. Nah, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita harus buktikan iman itu dalam bentuk atau dalam wujudnya amal saleh. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang yang mampu melaksanakan, mengerjakan ibadah-ibadah dengan baik dan maksimal, berarti ia telah mampu membuktikan wujud keimanannya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, rahimakumullah, kita tentu sebagai orang-orang yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia adalah makhluk yang sebenarnya dalam tanda kutip paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam tanda kutip paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalimat itu masih koma. Artinya kapan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala termasuk malaikat, itu manakala kita mampu menggunakan, memaksimalkan akal pikiran kita, rasio kita untuk memahami, kemudian mengenal, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah manusia mendapatkan derajat yang paling tinggi dibanding dari seluruh makhluk-makhluknya yang lainnya, termasuk malaikat, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kaitannya dengan ini bahwa ketika kita mampu memaksimalkan akal pikiran kita dengan baik, yang dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kebaikan, kebajikan, yang dalam istilah agama disebut amalun soleh, maka insya Allah disitulah kita menemukan jati diri kita sebagai hamba Allah yang mulia dan paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian manusia juga bisa berada pada titik terendah, yaitu derajat yang rendah sekali, bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang, seperti dalam Al-Quran disebut balhum adall, bahkan mereka itu bisa lebih rendah derajatnya daripada binatang. Manakala manusia itu tidak mampu memaksimalkan akalnya, hatinya, tidak mampu mengendalikan jiwanya, terutama jiwa-jiwa yang bersifat negatif, maka pada saat itu manusia berada pada derajat yang sangat hina. Nah, jadi ke dalam ayat lain dalam surat Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia itu ke derajat rendah yang rendah banget. Asfala safilin illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus solihat, dan beramal saleh.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, jadi ketika kita mampu memaksimalkan akal pikiran kita, hati kita sebagai pusat dari segala perbuatan, tindak tanduk perbuatan kita sebagai manusia, maka disinilah kita mampu memahami nilai iman atau makna iman yang berbuah daripada takwa. Rahimahullah. Jadi kita tidak hanya terbatas pada pengertian takwa yang biasa kita dengarkan, yaitu mengerjakan segala perbuatan, amal perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larang-larangannya. Tetapi mari kita lihat bagaimana kita bisa mengetahui, memahami, mengerti tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala secara baik dan benar dan hakul yakin, sehingga nanti kita betul-betul menjadi pribadi yang mukmin dan bahkan muttaqin, bahkan pribadi yang muhsin, pribadi yang mukhlis. Nah, jadi di atas tingkatan orang muttaqin itu ada tingkatan yang disebut dengan ihsan atau muhsin. Nah, nanti kita lihat setelah kita coba mengkaji takwa itu dalam 3 perspektif ini. Baik. Yang pertama yaitu takwa dari perspektif ontologis. Nah, saya katakan tadi, mohon maaf saya menggunakan metode falsafah supaya tidak rancu nanti kita memahaminya. Jadi pendekatan ontologis ini bahwa orang beriman itu perbedaan antara, mohon maaf saya ulang, perbedaan antara iman dengan filsafat itu cara kerjanya beda. Kalau iman itu berangkat dari satu percaya, keyakinan, kemudian mencari bukti-bukti sehingga bisa menguatkan kepercayaan itu. Nah, sedangkan kalau falsafah yang mengandalkan rasio semata-mata akal, biasanya cara kerjanya adalah melihat atau mencari, menemukan bukti-bukti dulu sebagai kebenaran, baru kemudian percaya terhadap sesuatu yang abstrak, sesuatu yang metafisik. Nah, dari cara kerja ini berbeda, Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita tidak rancu memahaminya. Nah, takwa dalam dimensi ontologis ini, sebagai orang beriman, sejak kita kecil, kita mendapatkan pendidikan agama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dari kedua orang tua kita, lingkungan keluarga kita, kita mendengar lafaz Allah. Lalu seiring perkembangan usia, pikiran kita, maka kita mengenal namanya Allah. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang satu-satunya disembah, yang diyakini, dipercayai, yang telah menciptakan kita, menciptakan semua jagat alam raya ini. Begitu juga Tuhan yang mendidik, memelihara, mengatur segala ciptaannya. Nah, kita tahu ini dari awal, sejak mungkin kita kecil, kemudian remaja, dan seterusnya, saat kita sudah bisa membaca, merenungi tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat pencipta alam semesta ini. Nah, secara ontologis, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan pernah lengser, tidak akan pernah berubah, sekalipun waktu zaman berubah. Ya, jadi sekali kita mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, berarti tidak ada Tuhan yang disembah, yang berhak, yang pantas, yang wajib kita sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada zat yang kita mintai pertolongan, yang kita tempat mengadu, minta perlindungan, keselamatan, dan seterusnya, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada dimensi ini, Bapak Ibu sekalian, pada perspektif ontologis ini, seseorang yang memahami takwa dari perspektif ini, bahwa keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu zat yang hanya satu, yaitu Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Dia Allah yang esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya, jadi seluruh makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa Allah tidak ada yang setara dengan Dia. Dalam Al-Quran dikatakan, pada ayat ini dikatakan, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang mampu menyerupai sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
takwa dalam dimensi ontologis ini Bapak Ibu hadis sekalian, kalau kita betul-betul bisa memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, maka dalam kondisi apapun keadaan zaman sekarang ini, apalagi kalau kita lihat pengaruh-pengaruh Masya Allah era globalisasi ini bisa saja menggeser keimanan seseorang. Kita lihat bagaimana kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa seperti akhir-akhir ini terjadi, misalnya pengeboman, ya kan, teroris, begitu juga musibah-musibah yang banyak terjadi di negeri ini, maka bisa jadi muncul pertanyaan apakah ini musibah, cobaan atau ujian atau teguran misalnya. Nah, atau pandemi COVID ini yang sampai sekarang tidak kunjung berakhir misalnya. Itu bagi orang tertentu yang memiliki yang imannya lemah, yang tidak baik pemahamannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi dia akan nanti bergeser keimanannya. Boleh jadi nanti dia lemah. Dia punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia lebih tunduk pada peraturan-peraturan manusia, lebih memahami, lebih mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang sifatnya gaib, yang tidak benar. Ya, termasuk mempercayai doktrin-doktrin. Ya, doktrin-doktrin yang selama ini menyesatkan, misalnya bahwa yang kita ambil yang akhir-akhir ini, jadi bahwa tindakan teroris itu adalah tindakan yang jihad fisabilillah. Nah, jihad itu adalah orang yang mati dalam jihad itu berarti syahid, dan orang syahid itu balasan adalah surga. Nah, ini juga salah satu pemahaman yang sangat keliru, bahkan salah sekali, menyesatkan ketika kita memahami takwa dalam dimensi ontologis ini. Bahwa ketika kita bicara tentang ontologis ini, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala itu harus kita pahami secara baik dan benar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau saya ambil sebuah perumpamaan ontologi sebuah benda misalnya, katakanlah meja. Meja itu bisa berbagai macam contoh, variasi, warna, bentuk, dan sebagainya. Bukan persoalan berapa warnanya, bentuknya, dan sebagainya. Yang penting bahwa dia adalah meja. Kita tahu bahwa benda itu adalah meja. Nah, ketika kita memahami Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan persoalannya banyaknya ciptaan Allah, ada manusia, ada makhluk lainnya, begitu juga segala fenomena yang terjadi dalam semesta ini, bukan yang kita pandang itu, tetapi yang kita lihat adalah siapa yang menciptakan, siapa yang mengatur, mendidik, memelihara, dan seterusnya, semua yang ada dalam semesta ini. Yaitu kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sekalian, yang diharapkan dalam takwa dalam dimensi ontologis ini adalah supaya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan berganti, tidak akan berubah, apalagi hilang dengan seiring perkembangan atau perubahan zaman atau tatanan masyarakat yang ada terjadi di era globalisasi seperti ini. Ataupun hal-hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi keimanan kita. Generasi-generasi kita sekarang ini, anak-anak kita, generasi penerus bangsa misalnya, penerus agama, yang kadang-kadang mereka dengan mudah di brainwash, ya, dengan mudah mereka didoktrin terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka di sini perlu diluruskan bahwa dengan memahami takwa dimensi ontologis ini, maka insya Allah kita tahu bahwa segala hakikat sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena terbatasan waktu sudah jam 1. Yang kedua, takwa dalam perspektif epistemologi. Takwa dalam perspektif epistemologi ini, bahwa di sini kaitan epistemologi itu adalah sesuatu yang biasanya berdasarkan pengetahuan, keilmuan. Itu bagaimana kita meraih sebuah pengetahuan, bagaimana cara kita menggunakan hasil pengetahuan itu, bagaimana kita menggunakan atau metode apa yang kita gunakan dalam memahami, mengerti sesuatu itu, itulah yang dibangun dalam pendekatan epistemologi. Nah, takwa dalam dimensi atau perspektif epistemologi ini, bagaimana kita bisa mengenal, memahami Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaan-ciptaannya.
yaitu seluruh alam jagat raya ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para filosof antara misalnya Ibn Rus mengatakan bahwa dengan akal manusia bisa memahami segala yang ada di alam semesta ini. Dengan memahami segala alam semesta ini, maka manusia bisa berpijak dari situ, manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya adalah begini: bagaimana kita bisa mengenal bahwa Allah itu ada? Bagaimana kita bisa mengenal bahwa mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah itu benar-benar ada? Nah, pendekatan epistemologi ini tentu dibangun dengan berdasarkan keilmuan atau ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini objeknya adalah bersifat empiris, yaitu kita melihat segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contoh yang paling kecil saja, misalnya kita bicara diri kita. Dalam Al-Quran dikatakan, wa fi anfusikum afala tubasirun. Dalam dirimu sendiri, apakah kalian tidak memperhatikan? Bagaimana kita bisa memperhatikan diri kita, ya, kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu complicated, yang begitu sempurna dalam arti dibanding dengan makhluk lainnya, kita memiliki kesempurnaan fisik luar biasa dan sistem anatomi tubuh kita luar biasa. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam. Dalam Al-Quran misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam itu tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang berpikir, yang menggunakan akalnya. Begitu juga Allah menurunkan air hujan, wallahu anzalna minas samai ma'a fa ahya bil arda ba'da mautiha, bahwa Allah lah yang menurunkan dari langit air hujan. Lalu di air hujan itu Allah menghidupkan yang segala sesuatu yang tadinya mati menjadi hidup. Nah, bagaimana Allah bisa mengendalikan laut, bagaimana Allah bisa mengendalikan burung-burung yang terbang di angkasa juga, itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain sebagainya, hadirin sekalian. Begitu juga ciptaan-ciptaan Allah yang paling kecil dan lain sebagainya. Ini semuanya bisa menjadi bahan acuan untuk kita pelajari, kita bisa renungkan, kita bisa analisa, kita bisa teliti, bisa langsung secara zahir, langsung secara empiris kita perhatikan dengan mata kepala kita, lalu kita renungkan. Begitu juga tanaman-tanaman, misalnya kita perhatikan 2 tanaman atau 3 bibit, 4 bibit tanaman ditanam dalam satu pot misalnya. Tapi begitu tumbuh bisa berbuah, bisa tumbuh berkembang dengan berbeda bentuk, warna, rasa, dan sebagainya. Siapa yang mengatur semua itu? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga air hujan Allah turunkan kepada kita sebagai kepada kepentingan manusia dan makhluk lainnya. Begitu juga Allah mengendalikan darat dan lautan, angin dan sebagainya. Pertukaran siang dan malam, matahari dan bulan, bintang dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam surah Ar-Rahman mengatakan syamsu wal qamaru bihusban, dua-duanya matahari dan bulan itu bertasbih. Wan najmu wasyajaru wasjudan, bintang-bintang dan pohon-pohon itu sujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan memahami ini Bapak Ibu sekalian, bahwa intinya bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan, yang mendidik, memelihara, mengatur dan sebagainya. Tidak mungkin terjadi secara begitu saja. Tidak mungkin terjadi dan bisa beredar sesuai dengan keadaannya masing-masing, sesuai garisnya masing-masing, tanpa ada yang mengatur, memelihara semua itu. Nah, makanya dalam falsafah itu ada diistilahkan hukum kausalitas, hukum sebab akibat, bahwa semuanya berinteraksi, semuanya ada hubungan satu sama lain. Dan itu menandakan bahwa ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti ada yang mengatur. Ada satu cerita singkat Bapak Ibu bahwa ada seorang penyair yang mungkin kita kenal, yaitu seorang penyair Sultan Takdir Ali Sabahna. Sultan Takdir Sabahna ini seorang yang teis tadinya, kemudian tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengatakan bahwa semua yang terjadi dalam semesta ini serba kebetulan. Serba kebetulan. Nah, karena memang semestinya begitulah yang terjadi di alam semesta ini. Nah, pada suatu saat beliau terbang dari Prancis ke Jerman untuk urusan pendidikan sastra.
tapi kemudian pesawatnya jatuh dan Allah Subhanahu wa taala perlihatkan keajaiban pada dirinya. Dia diselamatkan oleh Allah dan dia tidak termasuk yang selamat dalam pesawat itu. Pesawatnya jatuh di tengah hutan dan dia mendengarkan seorang bayi yang masih hidup. Saat itu logikanya berputar bahwa kalau seandainya segala sesuatu terjadi dalam semesta ini terjadi secara kebetulan, mestinya saya, kata dia, saya mestinya sudah mati, badan saya sudah hancur seperti besi baja pesawat itu hancur. Nah, tapi kok dia bisa selamat? Dia raba badannya ternyata selamat dan masih hidup. Yang mengherankan lagi ketika mendengar suara bayi yang di luar pesawat itu ternyata masih selamat. Nah, disitulah kemudian logikanya berputar bahwa semua ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Karena kalau kebetulan, mestinya saya sudah mati juga, bahkan badan saya sudah terurai. Begitu juga bayi yang mendengar suara tangisannya itu tidak mungkin hidup kalau semua terjadi secara kebetulan. Nah, ini artinya kesimpulannya bahwa pasti ada zat yang maha segalanya yang mengatur dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, pada dimensi ini, perspektif epistemologis ini, kita sebagai orang beriman, mestinya atau seyogianya kita tidak hanya berhenti pada apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Misalnya kita hanya sholat 5 waktu saja, kita hanya puasa, tetapi kita tidak memahami sebetulnya tujuan inti hakikat daripada sholat itu apa, puasa itu apa, hakikatnya atau tujuan utamanya, apa tujuan utama yang ingin diraih melalui puasa, apa yang ingin tujuan utama yang ingin diraih melalui zakat, sedekah atau haji dan umroh. Nah, mestinya kita harus memahami itu dengan baik dan benar sehingga ibadah kita itu juga bisa baik dan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memahami makna nilai-nilai ibadah, orang yang beribadah dengan pengetahuan, dengan didasari dengan ilmu pengetahuan yang benar, maka insya Allah ibadahnya berkualitas. Nah, dalam perspektif takwa epistemologis ini, kita harus tetap belajar terus. Di sinilah perlu kita istiqomah dalam belajar, mengkaji, ikut kajian dan sebagainya, supaya kita tidak taklid, supaya kita tidak ikut-ikutan. Atau dari dulu kita sholat hanya begitu-begitu saja, bacaan kita mungkin dari kecil kita sholat tidak pernah diperbaiki, atau ayat-ayat yang kita baca dalam sholat itu aja terus, doa dan sebagainya, kita nggak paham itu. Mulai dari takbiratul ihram sampai kita salam, kita tidak terlalu mengerti, bahkan sebetulnya buta terhadap apa yang kita lakukan itu sebenarnya. Begitu juga puasa, orang yang memahami esensi daripada puasa, maka orang yang bertakwa itu sangat menjaga nilai dan kualitas puasanya. Jadi tidak hanya menahan daripada makan, menahan daripada minum, dan sebagainya yang bisa membatalkan puasa, tapi menahan dari segala hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahalanya dan menjaga puasa, kualitas puasanya sehingga mendapatkan derajat muttaqin. Nah, itu orang-orang yang memahami takwa dari dimensi epistemologis ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masih banyak hal yang perlu saya jelaskan sebetulnya terhadap dua yang sudah saya sampaikan ini. Kemudian yang terakhir, hanya karena terbatasan waktu, yaitu memahami takwa perspektif aksiologis. Nah, jadi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ini tiga ini saling terkait. Aksiologis ini sebetulnya yang ingin ditekankan sini adalah sistem nilai, yaitu ada dimensi etika dan estetika. Bahwa yang diharapkan dalam takwa dimensi aksiologis ini, bagaimana seorang yang beriman, orang yang muttaqin itu, kesehariannya itu memiliki kepribadian yang betul-betul mencerminkan seorang muslim yang sejati. Pribadi yang muttaqin, yang benar-benar yang muttaqin, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disasar utama pemahaman yang lebih sederhananya daripada takwa dari perspektif aksiologis ini. Bahwa yang diucapkan orang beriman itu, yang dia kerjakan, yang dilakukan, segala tindak tanduknya itu bernilai baik, bermanfaat bagi dirinya, orang lain. Semuanya berada dalam nilai etika atau estetika yang berlaku di masyarakat. Nah, pantang bagi orang yang bertakwa pada perspektif ini melakukan hal-hal yang tercela,
melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang bisa merugikan dirinya, orang lain, bahkan merugikan agama, bangsa dan negara. Nah, contohnya adalah, contoh yang paling sederhana adalah korupsi misalnya. Ini adalah kan racun bangsa atau setiap negara. Nah, korupsi ini adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Nah, sehingga orang yang bertakwa yang sosiologis ini harus melihat bahwa perbuatan korupsi ini adalah yang sangat tercela menurut agama dan sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus menjaga diri dari hal yang seperti itu. Jangan sampai melakukan korupsi. Bagaimana kita lihat di media, televisi atau medsos, kita lihat seorang yang tadinya terpandang, yang tadi dihormati, yang memiliki kedudukan di pemerintahan ini, tiba-tiba langsung harus lengser dengan dikucilkan dengan pakaian baju orange KPK, diciduk, digiring ke kantor KPK, seketika nama baiknya tercoreng, seketika wibawanya hilang di mata masyarakat, di umat dan sebagainya. Nah, hanya karena suatu perbuatan yang memang sangat merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa dan negara. Itu perbuatan korupsi. Nah, begitu juga misalnya perbuatan-perbuatan cela, bom bunuh diri misal. Itu bisa mencederai nama baik Islam, mengatasnamakan Islam misalnya. Padahal Islam sangat tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Ya, pemahaman yang keliru, menyesatkan. Bahkan semua agama, kalau saya tidak mengatakan berlebihan, mengatakan semua kepercayaan itu mengutuk perbuatan itu. Semua agama dipandang dari aspek manapun, semua mengutuk perbuatan teroris itu. Nah, lantas kenapa bisa ada orang yang mengatasnamakan dirinya Muslim, KTP-nya, identitinya Muslim misalnya atau Muslimah, melakukan perbuatan itu? Nah, di sini kan ada sesuatu yang keliru memahami takwa yang sebenarnya. Nah, jadi kesimpulannya bahwa takwa dalam perspektif aksiologis ini adalah bagaimana kita bisa berbuat, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, sesuai dengan nilai-nilai hadis Rasulullah SAW, atau yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nilai persaudaraan, nilai persatuan, nilai dalam masyarakat, nilai sosial, ekonomi, semua dalam dimensi kehidupan kita, baik kehidupan kita di kantor, kehidupan kita dimanapun berada, di masyarakat, lingkungan masyarakat, beragama, maka itu harus kita perlihatkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai yang bagus. Jadi kepribadian yang baik, akhlak yang baik, itulah cerminan daripada orang yang bertakwa dalam perspektif aksiologis ini. Makanya ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, akhlak Rasulullah itu apa? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Bagaimana Rasulullah SAW berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Nah, dalam perspektif tasawuf, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi ada istilah ontologis, ada istilah epistemologis, dan terakhir aksiologis. Contoh misalnya dalam beribadah. Orang yang sudah pada dimensi ontologisnya bagus, begitu epistemologisnya bagus, dia belajar, terus belajar untuk memperbaiki kualitas ibadahnya, maka dalam kehidupannya itu dia akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada istilah muraqabah dalam istilah tasawuf itu. Jadi Allah yang menjadi CCTV-nya. Ya, kalau sekarang kita kan ngetren CCTV, bisa melihat satu peristiwa apa misalnya, dengan dari CCTV kita bisa lihat cuplikannya, suatu perbuatan atau suatu aksi kejahatan misalnya, atau kejadian di mana terjadi. Nah, kalau orang yang sudah pada dimensi yang ontologisnya bagus, epistemologisnya bagus, maka yang menjadi CCTV-nya itu Allah Subhanahu wa taala. Sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, datang bertanya, ya Rasulullah, apa akhbirni anil ihsan? Ya Muhammad, sampaikan kepada saya apa itu ihsan. Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini kan dimensi yang tinggi sebenarnya. Seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, fa innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah yang melihatmu. Yang saya katakan tadi, jadi orang yang sudah memiliki sifat raqabah, selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam kesendiriannya, baik dalam dia berada di tengah keluarganya, di lingkungan bekerja, dia selalu menjaga semua nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai moralitas, nilai-nilai sosial yang ada. Karena bagi dia selalu mendapat penguasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantang dia melakukan melenceng dari sesuatu kebenaran. Karena selalu berada dalam garis penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yakin
bahwa Allah tahu, Allah maha melihat dari segala apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, itu terekam, disaksikan oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mencatat. Bahkan Imam Al-Ghazali itu dalam akhlaknya tentang keseharian seorang mukmin itu, orang yang bertakwa dalam aksiologis ini, Bapak Ibu, dalam kesendiriannya pun di kamar, dia tidak mau melepaskan, busananya misalnya, dia harus menjaga auratnya misalnya. Jadi betul-betul dia jaga itu, karena dia merasa ada makhluk Allah seperti malaikat yang melihatnya. Ya itu sampai segitunya, begitu tinggi nilai-nilai yang diperoleh dari adanya sifat aksiologis ini, takwa dalam aksiologis ini, itu merasa dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dilakukan adalah taqarrub ila Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepribadiannya baik, tindak tanduknya baik, dimanapun dia berada, maka selalu yang dilakukan adalah kebaikan dan juga bermanfaat bagi orang lain. Dan nilai estetikanya selalu baik di mana dia berada. Itulah kira-kira yang bisa diambil dari atau bisa kita peroleh dari takwa dimensi aksiologis ini. Jadi ontologis kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita sangat baik, tidak tercemari, bahkan tidak rusak, tidak hilang dengan adanya perubahan zaman. Sekali la ilaha illallah, maka itulah yang kita yakini dan tidak akan mau merusak nilai tauhid kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita senantiasa memperbaharui diri dengan belajar, mengkaji, memahami Allah Subhanahu wa taala sehingga kita memiliki kualitas ibadah dan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan inilah yang disebut dengan amal saleh. Amal saleh itu adalah amal yang tidak hanya niatnya saja, tetapi juga adalah manfaat yang diperoleh dari atau dirasakan dari amal perbuatan itu. Nah, ini harus hanya bisa diperoleh dengan belajar dengan baik, memahami dan lain sebagainya. Dan yang terakhir bahwa buah daripada iman itu saya katakan tadi adalah takwa, harus bernilai positif, harus mencerminkan kepribadian yang muslim, kepribadian yang sejati, memiliki moralitas akhlak yang baik. Itulah Bapak Ibu hadirin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, hanya karena waktu yang sangat terbatas memang. Jadi mohon maaf jika tidak terlalu meluas misalnya, tetapi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa ada yang bisa diambil dan bisa dimengerti. Jikalau ada hal yang perlu ditanyakan, kami silakan kepada Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Nah, kita akan jawab singkat-singkat saja. Waktunya sampai jam berapa? 1.30. Berarti kurang lebih 10 atau 11 menit lagi. Demikian dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan, keterbatasan penyampaian. Untuk sementara, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Halo. Dengar kan suara Pak Ustadz? Terdengar Pak Heru. Baik, teman-teman dari MTTG yang saya hormati, apabila ada pertanyaan dipersilakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit gitu. Atau mungkin dari Pak Haidar ada pertanyaan? Pak, monggo Pak, mumpung ada gurunya Pak. Belum Pak, nanti lagi ini dulu nginget lagi. Atau dari Pak Ustadz Melani ada yang ditanyakan Pak? Silakan Pak Ustadz. Ya, sambil nunggu Pak Heru, mungkin maaf sedikit saya mengangkat hal yang sekarang terjadi. Baru kemarin terjadi pengeboman dan aksi teror di Mabes Polri itu kan. Nah, ini saya mau kaitkan dengan saya katakan tadi epistemologis dan juga aksiologis. Bahwa ternyata di tengah umat Islam, di tengah kita ini, saya ikutin dialognya metode TV One itu beberapa hari yang lalu itu di dialog petang itu Jalan Maghrib. Itu Ali Imran, salah satu yang dulu bekas mantan aksi pemboman di Bali,
itu memberikan kesaksian di Bali, memberikan kesaksian, bisa kita lihat di TV One tuh, masih ada, pasti bisa lihat. Itu beliau mengatakan bahwa sampai saat ini, kata beliau, masih ada jutaan orang umat Islam itu mau mendaftar sebagai mujahid. Coba, kan sesuatu yang sangat apa ya namanya, mendengar kalimat itu kita terbayang bahwa kok segitu mudah orang Islam dalam tanda kutip tadi saya katakan bisa terdoktrinasi, bisa begitu mudah terbawa dengan doktrin yang menyesatkan sampai mau mendaftar dia sebagai seorang yang mujahid, yang mau rela mati syahid seperti itu. Yang kejadian di Makassar itu kan baru pengantin 6 bulan misalnya. Kok bisa merelakan dirinya untuk melakukan aksi seperti itu. Begitu juga yang kemarin penembakan di Mabes Polri. Ya kan seorang yang masih muda 25 tahun dan sebagainya. Nah, ada apa yang salah di sini? Tentu di sini kita berangkat tadi yang saya katakan epistemologis bahwa takwanya, pemahaman takwanya yang keliru. Nah, kenapa keliru? Karena masih perlu belajar, masih perlu mengkaji apa itu iman, bagaimana memahami iman sebenarnya, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Apakah dengan harus bom bunuh diri misalnya lantas nanti sudah punya keyakinan bahwa akan bakal masuk surga, ya kan? Karena dipahami kan begitu, bahwa dengan bom bunuh diri maka mati syahid alamatnya ke surga. Nah, padahal tidak melihat misalnya dalam satu ayat Al-Qur'an, ada ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa man qatala nafsan muta'ammidan, man qatala mu'minan muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'a. Nah, barang siapa yang membunuh satu jiwa mukmin secara sengaja, saya ulang, secara sengaja muta'ammidan faka'annama qatalan nasa jami'a. Ini Al-Qur'an hadirin. Bahwa seolah-olah dia membunuh manusia seluruhnya. Nah, ini kan maaf dari kelompok JAD, dari kelompok ISIS dan sebagainya, atau jaringan-jaringan yang ekstrim di tengah masyarakat kita yang kita nggak tahu di mana basis mereka dan sebagainya, di mana terjadi, itu masih terdoktrin seperti itu, bahwa yang dipahami mereka bahwa di luar dari Islam sana itu umat yang wajib diperangi adalah musuh kita, sehingga Ali Imran yang bicara di TV One mengatakan kelompok mereka ini dalam kategori kelompok mereka itu menganggap bahwa orang-orang yang di luar Islam sana itu adalah musuh, adalah kafir. Ya, itu wajib dibunuh. Coba ini doktrin awal. Kalau kita flashback sejarah masa dulu, memang ini adalah embrio dari ketika terjadi misalnya perpecahan dalam kelompok Islam atau awal-awal ada namanya kelompok Khawarij, Mu'tazilah, Jabariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Itu dalam kelompok Khawarij ada Khawarij yang ekstrim sekali. Dan itu sampai sekarang masih ada sedikit pengaruh pengaruh dari ekstrim dari Khawarij itu, kelompok yang siapapun yang di luar dari kelompok dia itu maka itu halal darahnya untuk dibunuh misalnya. Ini kan pemahaman yang sangat keliru. Nah, walaupun kelompok aliran Khawarij ini sudah tidak ada, tetapi bekas-bekasnya itu ada. Nah, salah satunya saya pahami JAD, ISIS dan sebagainya itu sebetulnya tuh ada dari pemahaman salah dari doktrinasi aliran Khawarij yang ekstrim. Bahwa man lam yahkum bima anzalallah dalam Quran. Barang siapa wa man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Qur'an, maka faulaikumul kafirun. Mereka itu adalah orang kafir. Faulaikumul munafikun, mereka adalah orang munafik. Nah, ayat-ayat ini yang dipelintir oleh mereka diambil sebagai suatu doktrin kebenaran sehingga mereka mudah dimasuk dalam jaringan, mudah didoktrin, dan pada akhirnya memiliki sifat-sifat yang umum kan, yang kita lihat di medsos, di media, bahwa misalnya sifatnya tertutup, tidak interaksi sama masyarakat luas, kecenderungan eksklusifisme mereka. Ini karena apa? Tidak belajar Islam yang benar, tidak memahami makna takwa secara epistemologis yang benar. Nah, sehingga buahnya aksiologisnya adalah aksi yang salah, menyesatkan, bahkan merugikan umat, mencederai nama baik Islam, baik di mata umat Islam sendiri maupun di mata umat lainnya. Nah, itu kan sangat bergeser daripada yang digariskan atau nafas yang dibawa Al-Quran itu adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa keselamatan, kasih sayang bagi seluruh alam, bukan hanya umat Islam sendiri, seluruh umat manusia lainnya, mau dari agama manapun, ras manapun, akan seluruh makhluk Allah semuanya itu. Islam adalah agama yang sangat membawa kasih sayang, mengajarkan kasih sayang dan menebar keselamatan kepada seluruh manusia, bahkan seluruh
makhluk Allah yang lainnya. Baik, inilah sedikit tambahan Pak Heru kaitan dengan keadaan sekarang ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran Pak Ustadz, Bu Abbas. Mungkin kalau diresum dari kajian kali ini, takwa itu kita harus punya 3 pandangan perspektif ya, Ustadz ya. Dari ontologis, epistemologis, sama aksiologis. Ya, Kalau hanya dan pemahaman cuma satu, berarti ya kita masih kurang. Seperti itu. Yang saya tangkap sih seperti itu, Pak Ustadz. Ya, baik. Ibu Makanya gini Pak Heru. Ya. Makanya gini Pak Heru, maaf lagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya menggunakan 3 pendekatan ini? Karena kalau yang umumnya kita dengar penceramah atau ustadz, misalnya baik khutbah Jumat misalnya, paling umum itu khutbah Jumat, mari kita meningkatkan takwa kita, Bapak ya hadirin sekalian, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Itu dalam tanda kutip, sehingga tadi itu menjalankan seluruh perintah Allah. Nah, sehingga hanya sampai menjalankan perintah Allah, sehingga apa yang dipahami oleh mereka dalam doktrin mereka, kelompok mereka, itulah yang benar. Itulah yang benar, karena mau menegakkan agama Allah misalnya seperti itu. Padahal salah. Baik, silakan ada pertanyaan Bapak Ibu, kita jawab singkat saja. Boleh tanya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Pak Hidar. Ya, baru ini Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan memang tadi Pak Ustadz mesti mengatakan bahwa kita harus ya ini, jangan misalnya untuk praktisnya sendiri untuk sholat kan harus memperbaiki cara bacanya, pemahaman segala macam gitu. Nah, kita kan bukan istilahnya kan kebanyakan di Indonesia ini latar belakang pendidikannya kan banyak yang istilahnya sekolah negeri atau apa yang bukan pendidikan agama gitu Pak ya, misalnya pesantren segala macam. Bagusnya apakah ada semacam program gitu ya, selain misalnya majelis taklim yang mungkin insidental, terus mungkin kalau saya yang awam, kita nggak terstruktur nih belajarnya, apakah mungkin ada semacam strukturnya, misalnya akidah dulu, terus fikih dulu atau segala macam. Nah, kira-kira untuk yang awam-awam, maksudnya yang tidak ada latar belakang pendidikan agama, ada ininya nggak Pak Ustadz, mungkin wadahnya gitu atau tempat belajarnya di mana gitu. Makasih Pak Ustadz dan Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kasih atas pertanyaan. Baik sekali pertanyaan Bapak. Sebetulnya kita hidup di era modern seperti ini, yang era digital ini, sebetulnya menurut saya itu sudah sangat cukup membantu menurut saya untuk dalam belajar, mencari wadah. Nah, tinggal bagaimana, karena era digitalisasi seperti ini, katakanlah kita bicara dengan aplikasi YouTube ya, dengan YouTube misalnya, dengan Google, itu sudah cukup membantu kita, terutama orang-orang yang super sibuk, yang sudah sangat sulit udah waktunya untuk misalnya meluangkan waktu datang ke majelis ilmu, majelis taklim, ya kan, atau untuk ke bangku kuliah lagi misalnya Pak ya. Nah, dengan hidup di era sekarang ini yang digitalisasi seperti ini, itu sudah sangat membantu. Kita tinggal mencari, Pak, menurut saya ini, kita tinggal mencari website atau misalnya link-link kajian Islam yang memang itu memang dibenarkan. Dalam arti dibenarkan ini yang pengikutnya banyak, tetapi bukan link kajian yang ekstrim, bukan doktrinasi gitu. Saya ambil contoh lah, misalnya Bapak cari link kajiannya Ustadz Adi Hidayat, ya kan, Ustadz Abdul Somad, itu kan sudah kaliber nasional internasional, dan track record-nya juga udah kita tahu gitu. Nah, jangan kita cari link pengajian yang maaf yang kita tidak tahu atau cenderung yang eksklusif misalnya. Nah, jangan. Apalagi begini, memahami agama itu sebetulnya kita bisa menggunakan rasio sebenarnya Pak. Makanya para filosofi itu mengkombinasikan antara rasio dan wahyu, akal dan wahyu maksud saya. Jadi ketika agama dipahami ternyata ada dokter-dokter agama yang bertentangan dengan akal, dengan sisi kemanusiaan misalnya, maka kita coba analisa apa itu benar atau tidak. Ini contoh meluasnya Pak ya. Nah, kalau tadi secara terstrukturnya, memang kalau kita bicara yang idealnya tentu adalah kita bicara dulu akidah, karena akidah itu adalah fondasi
sesuatu yang fundamental sekali. Nah, maka yang dibangun dulu adalah bagaimana kita menguatkan atau memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga menjadi satu aspek sejarahnya ketika Rasulullah SAW dakwah pertama di Mekah itu yang ditanamkan Rasulullah di Mekah itu adalah tauhid, menanamkan akidah, membentuk akidah di masyarakat jahili. Nah, dari itu kita bisa mengambil berarti betapa Rasulullah tidak mengajarkan dulu sholat, bagaimana sholat dan sebagainya, tetapi bagaimana percaya dulu kepada Allah gitu. Nah, tapi saya pikir untuk yang pertama ini penguatan akidah ini, insya Allah sih Bapak, saya atau kita yang umumnya ini umat Islam saat sekarang ini, insya Allah kita sudah yakin, hakul yakin, bukan lagi ainul yakin, bukan lagi almul yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin. Inilah agama kita, itulah iman Pak. Sesuatu yang kita harus percaya, wajib percaya, yang tidak memerlukan pembuktian secara empirik, itu Tuhan. Kita sholat kan menghadap kiblat, takbir Allahu Akbar. Kita datang ke Mekah, kelilingin Ka'bah, tawaf, ya kan? Tapi kita hanya sebuah bangunan yang kurang lebih 15 meter tingginya, Ka'bah itu, tapi Tuhan di mana? Tapi kok kita bisa datang dan sebagainya, itulah iman. Ya kan, bahwa memang dibangun dari sesuatu keyakinan. Tapi kita aku yakin bahwa itu Allah ada. Jadi memang strukturnya akidah dulu yang mantap. Nah, supaya akidah ini mantap, dia harus ditopang Pak dengan ilmu yang lain. Itu contoh tadi amalan fikih yang Bapak tadi sebut itu. Nah, di situ kita belajar sholat yang benar. Ya kan, coba kita lihat hal yang sepele tetapi banyak yang dilupakan orang. Maaf ini, wudhu itu kan syarat sahnya sholat. Setuju kan Pak? Nah, wudhu itu syarat. Kita berjalan fikih, wudhu itu syarat sahnya sholat. Tapi coba perhatikan di sholat Jumat, mau sholat Jumat. Coba kita perhatikan di tempat umum, tempat wudhu umum. Nah, itu banyak orang yang wudhu aja masih salah. Padahal udah bapak-bapak udah dewasa misalnya kan. Nah, ibu-ibu misalnya maaf nih, karena mengedepankan maafnya ibu-ibu yang hadir nih, mengedepankan make up-nya misalnya, tidak mau lepas bedaknya misalnya, lipstiknya, maka ketika dia datang di tempat pengantin misalnya itu apa, kondangan, dia itu membasuh wajahnya itu cuma ciprat doang begini wajahnya gitu, tidak mau menyentuh wajahnya, padahal membasuh gitu kan, mestinya membasuh ya menyentuh gitu ya. Ya, tapi tidak membasuh, takut hilang bedaknya, lipstiknya gitu kan. Begitu jidatnya. Ini kan pemahaman fikihnya berarti kurang kan, Pak? Ya kan? Berarti pemahaman belajar fikihnya, epistemologisnya tadi kurang. Nah, itulah makanya saya bilang tadi, takwa dalam dimensi epistemologi itu dibangun dari teori, pembelajaran, teori dari pengetahuan, metodenya, caranya dan sebagainya, bagaimana cara meraih ilmu, bagaimana cara dan sebagainya ada. Jadi tadi Pak, jadi akidahnya mantap, coba kita pelajari fikihnya. Nah, apa itu harus penting karena dari sinilah berangkat akidah dan fikihnya adalah pengamalannya. Nah, fikihnya inilah yang banyak keliru Pak, termasuk teroris ini. Jadi buku-buku terselubung doktrinasi mereka itu sangat keliru daripada fikih yang ada. Nah, kalau kita di Indonesia ini kan banyak Ahlussunnah wal Jamaah ya, ada organisasi apa yang paling besar, Muhammadiyah, apa namanya, NU, Muhammadiyah. Sebetulnya kalau saya memahami yang paling penting itu adalah kita bisa memahami yang dasar-dasar saja sehingga berbuah manis Pak. Ya, sholat kita sudah benar ya kan, syarat sahnya sholat, sunnah-sunnah sholat. Karena ini sholat ini mencerminkan semua dari aspek kehidupan kita. Sehingga kan dikatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Qur'an Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau sholatnya sudah baik, benar sholatnya sholat. Jadi bukan sholat yang salah, tetapi mungkin kita belum melaksanakan atau belum mendirikan sholat dengan baik dan benar. Nah, kenapa kita belum mendirikan sholat yang baik dan benar? Mungkin fikih kita belum bagus, kajian fikih kita belum bagus. Nah, masalah belajar Pak, sekarang alhamdulillah Pak, tempat belajar kita tuh banyak. Tapi memang harus kita pandai-pandai juga memilih kira-kira kita menggunakan media, ya kan? Kita harus pandai-pandai memilih ustadz yang baik, yang memang yang bukan doktrinasi Pak. Ada satu upasan ulama misalnya mengatakan bahwa belajarlah pada banyak kiai. Ya, mencintai kiai itu banyak kiai itu bagus. Tapi fanatik pada kiai, pada seorang kiai itu jangan. Nah, karena setiap kiai, ulama, ustadz itu pasti juga belajar pada banyak guru. Sebab itu kita belajar fikih Pak, ya, memperkuat akidah kita, belajarlah dengan banyak. Penting yang tidak boleh adalah fanatis
fanatisme terhadap satu doktrin, satu guru atau aliran tertentu, jangan. Itu pesan saya, Pak. Baik, itu saja mungkin sementara. Ya, baik. Silakan ada yang lain, saya jawab singkat. Baik, Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu. Dari Bu Rini ada tanya nih, Bu. Waktunya udah mepet sih. Mungkin karena keterbatasan waktu, Pak Ustadz. Ya, Pak Haji Patah. Kita tutup, Pak. Gimana, bisa lanjut? Tutup aja, Mas. Sudah jam 1.37. Iya. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu dari Hotel Jakarta Utara dan juga guru kita Bapak Ustadz Abdul Abbas Sofa. Terima kasih atas kajian yang hari ini. Mudah-mudahan takwa yang dibangun dengan 3 perspektif ini bisa kita laksanakan, kita terapkan ya baik dalam kita melaksanakan pekerjaan ataupun kehidupan kita sehari-hari di rumah, seperti itu. Lebih dan kurang saya sebagai ini mohon maaf Bapak Ibu atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian Bapak itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.